Halo guys, ya welcome to Dynamic Ray. Seperti yang gue singgung di video kemarin, kalau di channel ini juga gue bakal bahas tentang Ultraman. Jadi di awal pembahasan, sebelum kita bahas info, rumor, dan lain sebagainya, kita harus bahas dulu nih, apa sih Ultraman itu ya? Tercipta dari mana, sejarahnya gimana? Karena tentang Ultraman di channel ini bakal relate banget. Jadi ya bagi kalian yang awal-awal jadi toko fans atau jadi Ultraman itu ya awal-awal, wajib tahu apa itu Ultraman ya. Jadi tanpa bakbik lagi, silahkan simak videonya. Sebelum masuk ke video, gua mau mengingatkan dulu nih ya, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe agar channel ini nantinya bisa berkembang dengan lebih baik lagi daripada channel sebelumnya ya. Jadi langsung aja kita bahas apa itu Ultraman. Ultraman adalah series tokusatsu yang diproduksi oleh Suburaya Production, yang dimana di sana menampilkan tokoh utama yang memiliki kekuatan super atau bisa juga dibilang pahlawan super yang bernama Ultraman. Series ini merupakan series kedua dari Ultra Series setelah series sebelumnya yaitu Ultra Q. Tapi series Ultraman adalah series pertama yang menampilkan Ultraman-nya langsung. Di Indonesia, series Ultraman pertama kali tayang pada tahun 1994 hingga 1995 di RCTI. Kalau nggak salah yang tayang dulu itu Ultra Seven dulu deh ya. Baru pas Seven udah tamat, series Shonen Ultraman atau series Mbah ini tayang di Indo. Kalau nggak salah ya, Ultraman diciptakan oleh Eiji Tsuburaya, seorang pelopor efek khusus, dan ciptaan beliau hingga kini masih berjalan hingga sekarang, dan series Ultraman sudah setengah abad. Eiji Tsuburaya juga bisa dibilang merupakan bapak tokusatsu, karena tanpa beliau mendirikan series Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai atau apapun itu, semuanya bisa saja tidak akan ada. Maju terus! Series Ultraman merupakan awal titik kesuksesan dari Tsuburaya pada saat itu, yang juga bertahan hingga saat ini. Ultraman tercipta atau terreferensi dari pahlawan super dari Marvel dan DC Comics. Karena pada waktu itu Marvel dan DC Comics tengah populer, tapi kisah pahlawan super yang berukuran raksasa belum pernah ada yang membuatnya. Dan kemudian dibuatlah pahlawan super yang berukuran raksasa yang bernama Ultraman. Series Ultraman dihentikan pada episode 39-nya. Para kru dan yang lain-lain juga pada saat itu mengaku kelelahan dalam proses pembuatan series Ultraman. Tapi karena suksesnya Ultraman pada saat itu, 6 bulan kemudian mereka melanjutkan sequel dari series Ultraman yang berjudul Ultra Seven. Ultra Seven awalnya dikonsepkan sebagai franchise atau series terakhir untuk Ultra Series ya. Tapi karena wafatnya Eiji Tsuburaya, para tim produksi Tsuburaya pun membuat series Ultraman yang baru lagi untuk menghormati mendiang Eiji Tsuburaya, yang kemudian dibuatlah series Return of Ultraman atau series Ultraman Jack ya. Dan setelah itu, series Ultraman pun terus berlanjut lagi hingga sekarang. Ultraman berasal dari planet M78, dimana dia adalah dosen katanya ya di Space University. Ultraman bisa jadi dosen juga ternyata ya. Ada universitas pula tuh ya. Ultraman juga termasuk anggota dari Space Garrison. Dikisahkan ayah dari Shonen Ultraman ini adalah seorang direktur di Space Security Board, dan ibunya adalah seorang guru di sekolah Ultra. Tapi ini bapak emaknya Mbah sekarang mana pernah ada ditampilin dia. Kedatangan Ultraman ke bumi adalah karena suatu alasan, dimana saat itu Ultraman sedang menangkap monster bernama Bebular dan ingin mengembalikannya ke kuburan kaiju atau kaiju graveyard. Namun dia malah bertabrakan dengan pesawat tempur dari SSSP yang berasal dari bumi, yang juga saat itu pilotnya adalah Shin Hayata. Shin Hayata hampir terbunuh di saat kejadian itu. Ultraman yang merasa bersalah, dia pun memutuskan untuk membagikan energinya ke Hayata agar Hayata tetap bisa hidup. Ultraman dan Shin Hayata pun bergabung menjadi satu. Karena bersatunya Ultraman dengan Hayata, Ultraman pun meminta izin pada Zopi, komandan Space Garrison, untuk menetap di bumi. Ultraman dan Hayata terus bertarung melawan monster-monster di bumi. Hayata berubah menggunakan peta kapsul yang diberikan Ultraman kepadanya. Seperti kebanyakan superhero pada umumnya, Ultraman juga memiliki kelemahan. Ultraman lemah pada atmosfer bumi. Atmosfer di bumi memiliki cahaya matahari yang kurang untuk menjadi sumber energi dari Ultraman tersebut. Dan di bumi, Ultraman hanya bisa bertahan 3 menit. Makanya kalau udah mau 3 menit pasti tinung-tinung tuh ya. Dan kalau lewat 3 menit ya entet. Tapi nggak semua Ultraman punya hukum 3 menit. Ada seperti Gaia yang nggak kena hukum 3 menit di bumi. Karena dia ya Ultraman dari bumi itu langsung guys. Dalam perjuangannya melawan ancaman yang ada, bersama Hayata, Ultraman berhasil dikalahkan di pertarungan terakhirnya melawan Zeton. Di mana Zeton menembakkan serangannya ke Ultraman dan mengenai Color Timer-nya, yang membuat Color Timer Ultraman rusak. Zopi datang membantu Ultraman pada saat itu, dan Zopi berhasil menghancurkan atau mengalahkan Zeton. Ultraman pun harus melakukan perawatan di planet asalnya, Negeri Cahaya. Tapi awalnya Ultraman menolak karena jika dia berpisah dengan Hayata, maka Hayata akan mati.
Zofi pun akhirnya memberikan energi yang cukup untuk Hayata agar dia dapat tetap hidup hingga Ultraman nantinya kembali lagi ke bumi. Dan series ini pun berakhir tanpa diketahui apakah Hayata dan Ultraman kembali bersatu atau tidak. Oke, ya itu dia buat pembahasan tentang Ultraman. Gimana menurut kalian? Apakah bisa dipahami? Ya mungkin itulah dia ya, penjelasan tentang apa itu Ultraman. Di sini sudah gue jelaskan awalnya gimana, tercipta dari mana, sejarahnya gimana, termasuk cerita awal series Ultraman itu sendiri. Ya, series Ultraman lah ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalian yang masih awal-awal dan baru nonton Ultraman ya bisa dulu ya nonton ini ya kan, supaya nantinya kalian gak bingung lagi pas nonton ya kan. Oke, makasih banget buat kalian yang sudah menonton video gua kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa juga buat like, share, komen, dan subscribe agar kalian nantinya gak ketinggalan video-video baru tentang Ultraman di channel Dynamic Ray. Oke guys, bye-bye.